Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin. Mohon maaf Ustadz, Siapa? ini Titin? ya, ini keluar dari materi kita ya. Soalnya beberapa Ustadz udah saya tanyain tapi belum memuaskan. Saya dapat jawabannya. Waduh, berat Saya sekali bertanya beban ke saya. Ustadz aja. Semoga saya memuaskan, mencari kepuasan. Ya, soalnya beberapa Ustadz itu sepertinya kayak semua kesalahan itu perbuatan buruk itu akan menjadi benar saat kita menemukan ayat-ayat yang tepat. Itu menurut saya yang mereka jawabnya itu, yang saya tangkap dari mereka itu jawabannya kayak gitu. Sekarang pertanyaannya aja ya. Ini udah kayak bimbingan, ini sidang S2 nih, capek nih saya kalau gini. Ini dosen galak nih. Ustadz katanya kan di akhir zaman itu semua umat Islam itu akan masuk surga kan. Nah terus orang yang non Islam itu bakal masuk neraka. Nah ntar dulu. Nah untuk yang gimana pendapat Ustadz untuk teman-teman yang non Islam yang baik, yang rajin menyumbang atau yang sering membantu yang umat Islam kayak gitu kan? Kenapa nggak adil banget jadinya kan? Mereka juga nggak bisa milih mau keluar dari rahim siapa, mau milih dari masuk ke agama mana. Kan mereka terlahir dari suci kayak gitu, dari bayi kan, kayak gitu. Jadinya kayak gimana Ustaz? Sida ngerti atau enggak pertanyaan saya Ustaz? Saya juga bingung. Udah. Belum selesai Ustaz. Kenapa Allah itu nggak menciptakan satu agama saja Ustaz? Biar adil kan? Nggak menciptakan apa? Kenapa Allah nggak menciptakan satu agama aja Islam? Biar adil untuk semua umat manusia di dunia ini, biar kita sama-sama masuk surga aja kayak gitu Ustaz. Terus yang kedua ini juga pertanyaan kedua Ustaz, saya minta tolong dijawab ya. Pertanyaan kedua, jika tanggal dan hari-hari tertentu bisa menghilangkan dosa-dosa kita yang beberapa tahun, kayak puasa Arafah bisa menghilangkan dosa kita 1 tahun, 2 tahun dan selain sebagainya, kenapa kita harus beribadah bertahun-tahun? Kenapa kita kerjain aja dosa? Nanti kan kita bisa puasa aja kayak gitu. Terus kan nggak adil. Belum. Enggak, ini belum selesai. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Allah tidak menciptakan apapun dalam kehidupan kita sia-sia. Maka kalau ada kesia-siaan atau keburukan itu pasti bersumber dari kita. Makanya dalam hadis qudsi di ujung sebuah hadis qudsi itu dikatakan, kalau kalian mendapatkan kebaikan, janganlah kalian memuji kecuali Allah. Kalau kalian mendapatkan keburukan, janganlah kalian mencela kecuali diri kalian sendiri. Kenapa harus kayak gini? Karena kalau dibalik itu nggak ada manfaatnya. Sekarang kita mencoba untuk kritis sama Allah ya. Terus kita nggak menemukan jawabannya. Apa ruginya Allah? Apa ruginya Allah ketika manusia menuduh Allah dengan tuduhan tidak adil? Apa ruginya Allah ketika manusia menuduh Allah itu dengan tuduhan nggak baik? Apa maunya Allah? Kenapa Allah begini? Kenapa Allah begitu? Dia mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan itu lalu tidak menemukan jawaban. Misalnya, karena tidak menemukan jawaban, dia menyimpulkan dengan logikanya dan dengan emosinya bahwa Allah itu nggak adil, Allah itu nggak baik, Allah itu nggak pemurah dan seterusnya. Pertanyaannya apa? Apa ruginya Allah kalau kita nuduh seperti itu? Gak ada ruginya bagi Allah. Terus siapa yang rugi dengan tuduhan itu? Kita sendiri. Seringkali manusia itu menzolimi diri sendirinya dengan pikiran dia sendiri. Seringkali kita menzolimi, arti menzolimi sendiri, menyulitkan diri sendiri, jadi gak nyaman, jadi galau, jadi bingung, gara-gara pikiran kita sendiri. Maka pelajaran pertamanya adalah bukan menjawab pertanyaan, tapi meluruskan pertanyaan. Tidak ada jawaban yang benar terhadap pertanyaan yang salah. Tidak ada jawaban yang benar terhadap pertanyaan yang salah. Sehingga Mbak Titin gak akan pernah puas kalau pertanyaannya masih sama.
Mau jawabnya Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, para habaib, nggak akan puas. Kenapa? Karena tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan yang salah. Salahnya di mana? Salahnya kita melihat dari logika kita. Padahal logika kita itu gini Mbak. Pernah lihat Google Earth nggak? Pernah buka Google Earth? Ada yang pernah buka Google Earth ya? Coba kalian buka Google Earth yang gratisan, nggak berbayar. Berapa maksimal bisa untuk ngezoom in bumi? Ada batasnya kan? Jadi ada batas sekitar 100 meter di atas kepala kita, itu udah nggak bisa di zoom in lagi tuh. Kenapa? Karena aplikasinya terbatas, nggak berbayar soalnya gratis. Sehingga banyak hal yang nggak kelihatan jelas, soalnya ngezoom innya terbatas. Akal kita itu adalah Google Earth yang gratisan. Terus saya pengen ngeliat lebih jelas Ustadz, ada nggak Google Earth yang berbayar? Ada. Bayar dulu ke Google, nanti dia akan kasih akses, bisa ngezoom in sampai bisa ngelihat pasir. Pasir itu kelihatan jelas, HD banget. Jadi dia udah definitionnya atau ininya udah tinggi resolusinya, tapi berbayar gitu ya. Maka Google Earth berbayar dalam tubuh kita itu adalah hati. Perangkatnya hati, aplikasinya namanya iman. Kita nggak akan bisa melihat sesuatu dari kehendak Allah dengan jelas pakai Google Earth yang gratisan karena dia terbatas. Kita bisa ngelihat dari jauh bisa, tapi untuk mendekatinya ada namanya mata hati, basirah. Hanya dengan riyadhah, dengan iman, dengan doa, dengan laduni Allah anugerahkan, kita akan melihat itu. Tapi seringan-ringannya dengan iman. Belum sampai ke level ilmu laduni, basirah, kasyaf dan seterusnya. Ya seringan-ringannya, bukan serendah-rendahnya karena nggak rendah ya. Seringan-ringannya iman. Itulah Google Earth berbayar. Dengan itulah kita melihat. Apa yang kita lihat pasti ada alasannya. Cuman logika saya belum menemukan. Cuman saya belum bisa mengerti. Dengan berjalannya waktu saya akan mengerti. Dan setiap orang itu punya cerita detail yang kita nggak bisa zoom in. Punya cerita detail yang kita nggak bisa zoom in. Itu satu, bahwa kita nggak bisa mempertanyakan dengan logika. Kita bisa menanyakan dengan iman. Kalau dengan iman namanya bukan mempertanyakan, menanyakan. Tapi kalau dengan logika mempertanyakan. Dan mempertanyakan dilarang dalam Islam. Kenapa? Bukan dilarang kritis ya. Mempertanyakan itu kayak orang banyak nanya, tapi dijawab nggak ngaruh, nggak dijawab juga nggak ngaruh. Makanya la tas'alu an asya' in tubdalakum tasukum. Kalau dijawab membuat kalian makin bingung. Terus gimana Ustaz cara saya untuk bisa menemukan jawaban itu? Kalau mau serius jangan nanya dengan jawaban yang hanya punya waktu 1-2 menit. Jawaban itu akan dimengerti ketika kita belajar ilmu agama secara khusus. Nanti belajar ilmu akidah, iman, bahkan ilmu ilmu kalam. Nanti ada sisi lain, ilmu hati, tasawuf, ilmu ma'rifah, ilmu ihsan, ilmu suluk dan seterusnya. Setelah kita mempelajari semua itu, akhirnya baru kita menemukan jawaban. Dan jawaban itu nggak bisa disampaikan kepada orang yang awam. Kenapa? Tadi dia nggak punya aplikasi yang berbayar. Makanya bagaimana kita orang awam? Kita ngikut kepada para ulama yang mereka lebih tahu ilmunya. Itu satu, cara kita memandang kehendak Allah. Yang kedua, kenapa ada orang yang ditakdirkan lahir sebagai anak dari non muslim? Kan dia nggak bisa milih. Iya, dia nggak bisa milih ketika lahir. Tapi dia bisa memilih setelah dia dewasa. Ketika lahir dia nggak bisa memilih. Makanya kalau dia wafat sebelum dewasa, dia tidak masuk neraka kan? Orang dia belum mukallaf. Kan yang ghairu mukallaf, apa itu mukallaf? Orang yang sudah terbeban hukum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang yang belum taklif. Tapi kalau dia udah taklif artinya dia udah baligh, udah akil, udah bisa belajar, udah bisa tafakur. Dia punya tugas untuk mencari kebenaran itu. Makanya sekarang yang paling penting itu bukan mempertanyakan keadaan mereka, mempertanyakan peran kita. Apakah kita sudah berusaha untuk membawa hidayah kepada mereka?
menyampaikan kebenaran kepada mereka. Jangan-jangan mereka nggak mendapatkan hidayah, itu asbab kita loh. Karena kita nggak pernah mau serius dalam dakwah. Makanya ketika ada yang wafat dalam keadaan tidak beriman, Nabi itu nangis, teman-teman. Bukan disumpahin, mati lo, masuk neraka lo, bukan gitu. Nabi nangis ngelihat ada yang wafat tapi belum beriman. Kenapa Nabi nangis? Ya Allah, aku belum sempat untuk benar-benar menguatkan dia dalam keimanan untuk dapat memeluk agama Islam. Ya Allah, kuatkan aku lagi. Sampai Nabi gini, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Nabi itu hampir mencelakai diri sendiri. Maksudnya hampir sakit beliau. Saking apa? Saking mengharapkan hidayah kepada semua orang. Mirip dengan Nabi Idris. Kenapa Nabi Idris pas mau dicabut nyawa nggak pengen meninggal dulu? Pengen berdakwah lebih lama lagi. Maka pertanyaan yang paling konstruktif, pertanyaan yang paling produktif adalah apa peran kita untuk menyampaikan hidayah itu kepada saudara kita yang kita pertanyakan keadaannya. Berjuanglah untuk itu. Itulah peran kita. Allah yang menentukan hidayah seseorang. Tapi Allah Maha Adil. Apa keadilan Allah? Kan dia baik, Ustadz. Kebaikan mereka Allah balas langsung di dunia. Langsung Allah balas di dunia. Allah nggak mungkin menyia-nyiakan kebaikan mereka. Makanya Allah Rahman, wasi'at rahmatuhu kulla syai'. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Dan rahmat Allah itu mencakup semua hal, mau yang beriman maupun yang nggak beriman. Satu, keadilan Allah, mereka diberikan jaza balasan di dunia. Kedua, keadilan Allah apa? Kalau mereka terzolimi, doa mereka diijabah tanpa hijab walaupun mereka tidak beriman. Itu bahayanya doa orang yang terzolimi, mazlum. Orang yang mazlum itu nggak dilihat dia sholat apa enggak, nggak dilihat dia beriman apa enggak. Pokoknya kalau dia terzolimi, dia berdoa, dia berharap kepada Allah. Selama dia bukan berharap kepada yang salah, yaitu patung. Misalnya dia katakan, oh my God, walaupun dia nggak tahu God itu konsepnya apa ya, maka Allah mengabulkan dalam konteks dia terzalimi. Disitulah letak keadilan Allah. Itu salah satu pembahasan akidah. Cuman kan panjang banget membahasnya. Di mana aja letak keadilan Allah kepada yang belum beriman? Ya, keadilannya yang pertama Allah jaza di dunia. Yang kedua Allah ijabah doanya. Tapi doa dalam kondisi apa? Kalau dia dizolimi. Kalau ada muslim menzolimi non muslim, lalu non muslim ini mengadu kepada Allah, Allah akan tegakkan keadilan kepada muslim. Makanya nggak boleh kita zalim kepada saudara kita bahkan yang non muslim. Maka tugas kita atau pertanyaan paling konstruktif tadi adalah apakah kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin untuk mengajak mereka kepada kebaikan, kepada hidayah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita udah ikhtiar, Allah yang Maha tahu seperti apa kebaikan untuk mereka. Saya yakin belum puas, supaya puas Mbak Titin nanti ikut jurusan ngambil Fakultas Agama Islam. Belajar di pondok, belajar ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu akidah, sehingga nanti Mbak Titi menjadi salah satu ustazah yang akan menjelaskan ini juga secara lebih luas. Barakallahu fiik, saya kira demikian. Semoga Allah mencatat kita dalam kebaikan.